Mayoritas Muslim Indonesia jahil, maka pemimpinnya pun orang-orang jahil. Jika mayoritas Muslim Indonesia baik, maka pemimpinnya pun orang-orang terbaik. Fakta tak terbantah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan pernah menyalahkan pemimpin Indonesia yang tidak faham ilmu agama, tetapi salahkanlah rakyat dan diri sendiri. Karena semua pemimpin di Indonesia itu dipilih oleh rakyat dengan kemenangan suara mayoritas atau perolehan suara paling banyak atau terbanyak. Jika mayoritas orang Islam di Indonesia adalah orang-orang yang faham ilmu agama, maka niscaya pemimpin mereka adalah orang-orang yang terbaik dan paling faham ilmu agama Islam di antara mereka. Karena mayoritas rakyat Indonesia adalah pemeluk Islam, sehingga orang-orang Islamlah jadi penentu. Salah satu contoh, kumpulan orang-orang yang hafal Al-Quran yang disebut hafid atau hafidhah dan sekaligus ahli membaca kitab kuning. Mereka akan memilih orang yang terbaik di antara mereka untuk menjadi pemimpinnya. Sebaliknya, para perampok atau begal atau maling atau pencuri atau pencopet, mereka akan memilih orang yang paling jahat, paling kejam, paling bengis, paling pemberani, paling nekat, paling kuat, dan paling licik di antara mereka untuk menjadi pemimpinnya. Tidak mungkin para perampok dan bajingan itu akan memilih orang yang paling baik, paling lembut, paling sopan santun, dan paling alim ilmu agama untuk jadi pemimpin mereka. Tidak mungkin, impossible, mustahil. Lalu, apa solusinya? Dan bagaimana yang harus kita lakukan? Jawabnya adalah pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia harus dirubah. Yang mengubah siapa? Yang harus mengubah adalah yang memiliki kuasa. Dalam hal ini adalah negara dan pemerintah. Tetapi kalau seandainya negara dan pemerintah serta para penguasa masih belum paham tentang sistem pendidikan yang masih amburadul, maka kitalah yang harus berjuang dan berusaha. Kalau dari atas tidak bisa, maka kita harus dari bawah. Dan ini alhamdulillah Al-Fakir sudah berusaha dari bawah maupun dari atas. Tetapi dari atas ternyata berkali-kali mentok mandek. Kemudian kita berusaha dari bawah, kita ngajak masyarakat, dari para karyawan, dari orang-orang yang ada di kampung-kampung, untuk ngaji bersama-sama, memperdalam Al-Quran dengan metode cara cepat membaca Al-Quran. Namanya adalah metode Ad-Dawami. Kemudian setelah pandai mahir membaca Al-Quran, dilanjutkan metode membaca kitab kuning atau kitab gundul, yang kami susun dengan nama metode Al-Mu'allim. Kami sudah lama menyusun metode Al-Mu'allim, metode mudah belajar kitab kuning, dan juga metode cepat belajar membaca dan menulis Arab Al-Quran. Tetapi jumlah respon masih sangat minim sekali. Walau sudah berjumlah puluhan ribu anggota, ini masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah umat Islam yang ada di Indonesia. Tidak ada seujung kuku pun. Karena jumlah penduduk Indonesia hingga Desember tahun 2020 mencapai 271.349.889 jiwa. Diperkirakan 229 juta adalah orang Islam. Target kami minimal mencapai 50 juta orang.
Kalau masih puluhan ribu orang itu tidak ada seujung kukunya. Oleh sebab itu, wahai para pencinta channel Al-Mu'allim Center, mari kita galakkan pengajian di mana-mana, walaupun hanya melalui YouTube. Sekali lagi, di dalam channel Al-Mu'allim Center sudah ada playlist. Ingat, lihat playlist khusus tentang cara mudah membaca kitab kuning atau kitab gundul. Ada 2 playlist, cara mudah membaca kitab kuning dengan metode Al-Mu'allim, dan sekaligus ada video tutorialnya. Ada video khusus membaca per halamannya, dan ada video khusus cara kita menjelaskannya melalui papan tulis. Silahkan dilihat, silahkan dipelajari dari mulai video pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, dan diulang-ulang. Jangan pernah menyerah. Mengapa? Kalau disuruh diajak untuk memfikirkan Al-Quran, merenungkan tentang Al-Quran, banyak yang mengeluh, katanya sulit ini itu. Sedangkan dari sejak SD sudah belajar matematika, di SMP sudah ada fisika, di SMA sudah ada kimia, biologi, dan macam-macam. Mengapa tidak mengeluh? Tetapi giliran diajak untuk mempelajari Al-Quran, banyak yang alasan, banyak yang ikhlas dan ridho menjadi orang yang bodoh ilmu agama Islam. Ini kan bahaya, malapetaka, naudzubillah min dzalik. Sedangkan banyak orang yang tidak ridho, tidak ikhlas kalau menjadi orang yang tidak tahu ilmu umum. Oleh sebab itulah, jangan dibulak-balik. Kita harus merasa tidak ikhlas, tidak ridho kalau kita menjadi orang yang jahil, orang yang tidak tahu ilmu agama. Oleh sebab itulah sudah ada medianya, mari dipakai, digunakan dengan sebaik-baiknya, agar kualitas umat Islam di Indonesia ini maju sebaik-baiknya, menjadi orang-orang yang alim dan alimah, menjadi orang-orang yang amil dan amilah, menjadi orang-orang yang abid dan abidah, menjadi orang-orang yang solih dan solihah, sehingga pemimpinnya pun orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman atas umatku, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i, yang mereka itu umatku akan lari. Mereka akan lari minal ulama'i, dari para ulama, wal fuqaha'i, dan para ulama ahli fikih. Fayabtalihimullahu bithalathi baliyatin, maka Allah akan menguji mereka, maka Allah akan menimpakan bala musibah kepada mereka dengan 3 bala atau musibah. Ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Yang pertama, bala yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha mereka. Walaupun mereka sudah usaha banting tulang, peras keringat, tetapi tidak ada keberkahan di dalam usahanya. Wathaniyatu, dan bala musibah yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhaliman, maka Allah Ta'ala akan menguasakan kepada mereka sultanan dhaliman, para penguasa, para pemimpin yang dhalim. Wathalithatu, dan bala ujian malapetaka yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin, mereka akan keluar dari dunia ini bi ghairi imanin, dengan tanpa keimanan. Ini adalah sangat bahaya, musibah malapetaka. Karena banyak orang Islam yang lari dari para ulama, maka pemimpin mereka adalah para pemimpin yang zalim. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik.